Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Syafana, kelas Ekonomi Syariah A6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UAS. Pertanyaan yang pertama yaitu prinsip pemberian kredit 5C dan prinsip pemberian kredit 7C. Prinsip pemberian kredit 5C yang pertama, karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya dari customer service. Yang kedua, capacity. Capacity yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kredit. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima setiap bulannya. Yang ketiga, kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Yang keempat, kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang dipinjamnya. Yang kelima, condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Kemudian, prinsip pemberian kredit 7C. Yang pertama, personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua, party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, purpose, yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Yang keempat, prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Yang kelima, payment, yaitu bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Yang keenam, profitability, yaitu di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Yang ketujuh, protection, yaitu mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan protection. Ini dapat juga berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabahnya. Kemudian, kredit studi kelayakan. Yang pertama meliputi aspek hukum, yaitu untuk melihat keabsahan dokumen-dokumen atau surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha, sertifikat tanah, atau surat-surat lainnya. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran, yaitu untuk memulai prospek perusahaan nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketiga, aspek keuangan, yaitu untuk menilai calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang diperoleh. Yang keempat, aspek manajemen, yaitu untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan baik dari segi kualitatif atau kuantitasnya. Yang kelima, aspek manajemen teknis, yaitu untuk menilai tata letak ruang, lokasi, dan kapasitas produksi usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimiliki. Yang keenam, aspek ekonomi atau sosial, yaitu untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang timbul dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, aspek AMDL, yaitu untuk menilai dampak lingkungan yang akan timbul dari adanya suatu usaha, dan kemudian dicari bagaimana cara-cara pencegahan tersebut. Kemudian, jawaban untuk soal nomor 2.
Khalisa menerbitkan deposito berjangka di bank sejumlah 300 juta untuk jangka waktu 3 bulan. Bunga 10% dan dikenakan pajak 15%. Jika bunga diambil setiap bulan, maka perhitungannya bunga 10% dikali 300 juta dibagi 12 bulan dikali 1 bulan sama dengan Rp2.500.000. Pajak 15% dikali 2.500.000 sama dengan Rp375.000. Bunga bersih Rp2.500.000 dikurang Rp375.000 sama dengan Rp2.125.000. Maka jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya oleh Khalisa sebesar Rp2.125.000. Namun jika bunga yang dimiliki setelah jatuh tempo, perhitungannya menjadi bunga 10% dikali 300 juta dibagi 12 bulan dikali 3 bulan sama dengan Rp7.500.000. Pajak 15% dikali 7.500.000 sama dengan Rp1.125.000. Kemudian bunga bersih 7.500.000 dikurang Rp1.125.000 sama dengan Rp6.375.000. Maka jumlah bunga yang diterima oleh Khalisa selama jangka waktu 3 bulan sebesar Rp6.375.000. Kemudian soal yang ketiga yaitu tujuan umum manajemen pemasaran bank. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan ekonomi melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk. Dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Lalu, konsep-konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang semurah-murahnya. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk ini merupakan konsep yang menekankan pada kualitas penampilan dan ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efisien dan efektif dibanding para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, konsep pemasaran kemasyarakatan merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentu kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Cukup sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.